Halo semuanya, kami dari Angkatan 57 Kelompok 4 akan menampilkan visualisasi bangsa Indonesia. Pasca Jepang berhasil dipukul mundur oleh sekutu, membuat Indonesia memiliki peluang untuk menyatakan kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajahan merupakan sebuah sikap bela negara untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pro kontra yang terjadi antara golongan tua dan muda pada peristiwa Rengas Dengklok untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia berhasil meraihnya merupakan sebuah bentuk semangat rela berkorban dengan menghilangkan kepentingan kelompok. Masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno berlangsung selama 22 tahun. Banyak sekali peristiwa besar yang terjadi pada masa ini. Di antaranya adalah pemberontakan G30 SPKI, hingga terjadi demonstrasi besar-besaran yang disebut dengan Tritura. Atas dasar itu, Soekarno menyerahkan jabatannya pada 23 Februari 1967 di Istana Negara. Setelah kepemimpinan berada di tangan Soeharto, masa Orde Lama beralih menjadi masa Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Pada masa ini, pemerintah membuat satuan perencanaan yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita pertama mulai dilaksanakan pada tahun 1969 yang berfokus pada rehabilitasi prasarana penting, pengembangan iklim usaha, dan investasi. Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain. Masa reformasi di Indonesia dimulai pada 21 Mei 1998 setelah Presiden Soeharto melepas jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Reformasi yang berarti pembaharuan membawa perubahan besar dalam hal kebebasan pers dan masa kerja kepemimpinan Presiden. Penguatan demokrasi dan pluralisme pun terjadi pada masa ini saat pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, pemerintah berhasil melaksanakan pemilihan umum. Diteruskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masa ini terus berlanjut sampai sekarang. Masa sekarang adalah masa di mana hampir seluruh bidang dalam tatanan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital. Salah satu contohnya adalah bagaimana internet dan smartphone telah mengubah banyak hal. Data Kemenkominfo mencatat di tahun 2021 sebanyak 89% dari masyarakat Indonesia menggunakan smartphone. Tidak hanya bagaimana membantu cara kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi, namun juga berhasil meningkatkan kemajuan di berbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan. Kemajuan di bidang kesehatan, khususnya industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia telah mengakselerasi perkembangan industri farmasi, salah satunya PT Kimia Farma yang memproduksi bahan baku obat dan kosmetik, di mana untuk meningkatkan efektivitasnya, PT Kimia Farma mengimplementasikan Internet of Things, di mana setiap sistem saling terhubung dalam jaringan, serta menerapkan digitalisasi untuk unit administrasi. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan tentunya tidak lepas dari kontribusi sektor pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment yang menjadi salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Pada saat ini, sektor pendidikan di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari perluasan akses belajar di seluruh Indonesia serta banyaknya sekolah yang sudah digitalisasi dan modern dalam kegiatan pembelajaran. Jumlah anak Indonesia yang bersekolah juga terus meningkat dengan angka partisipasi murni mencapai 70% untuk tingkat SMA. Alokasi anggaran pendidikan pun saat ini terbesar sepanjang sejarah APBN. Kemajuan teknologi di Indonesia dalam bidang transportasi tidak kalah hebatnya dengan negara-negara maju lainnya, seperti penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, sistem pembayaran online atau cashless, serta sarana dan prasarana transportasinya pun terintegrasi dengan baik. Dengan kemajuan transportasi ini, pastinya akan berdampak terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia melonjak hingga 7,07%. Pertumbuhan ini terjadi di berbagai sektor, mulai dari sektor rumah tangga, pergudangan, transportasi, industri pengolahan, dan berbagai sektor lainnya. Guna menjaga ekonomi nasional yang baik di depannya, selain daya beli masyarakat, program vaksinasi di sektor perdagangan juga harus diperluas. Hai Sobat Pariwisata, kinerja pariwisata Indonesia terus bergerak maju dalam 5 tahun terakhir. Pencapaian Kementerian Pariwisata diakui secara nasional maupun global. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitive Index yang dirilis oleh World Economic Forum melesat peringkat 70 di tahun 2013 menjadi 40 di tahun 2019. Ini adalah sebuah angka pencapaian yang membuat Indonesia semakin layak diperhitungkan.